Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah hidup ini hanya mengulang hari demi hari tanpa tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Pernahkah hatimu bertanya diam-diam, untuk apa aku diciptakan? Bukan untuk sekadar bekerja, makan, tidur, dan mati, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari sisinya, sesuatu yang disebut cetak biru ilahi. Engkau bukan sekadar manusia biasa, engkau adalah pantulan sifat-sifat Allah yang ditanamkan dalam ruhmu sejak engkau ditiupkan ke dunia. Dan video ini akan mengajakmu menyelami perjalanan pulang untuk menemukan siapa dirimu di hadapannya. Bukan dengan teori, tapi dengan rasa. Bersiaplah, karena yang akan engkau temukan bukan hanya Tuhan, tapi juga dirimu yang sejati. Percikan cahaya ilahi di dalam diri. Di balik diamnya jiwa yang gelisah, tersembunyi percikan cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Ia bukan cahaya matahari, bukan pula sinar bintang, tetapi nur ilahi yang ditiupkan ke dalam setiap insan. Saat engkau meraba ke dalam hatimu yang terdalam, di sana ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, namun terasa nyata. Itulah percikan dari Sang Pencipta, cetak biru darinya yang melekat dalam ruh manusia. Kita bukan hanya makhluk yang dicipta, tapi juga cermin yang dipoles untuk memantulkan keagungannya. Setiap insan diciptakan dengan membawa sifat-sifat Allah dalam bentuk yang terbatasi. Bukan dalam keilahian, tapi dalam potensi untuk menampilkan rahmat, kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Bayangkan sejenak, mengapa hati bisa pedih saat melihat penderitaan orang lain? Mengapa batin kita terusik oleh ketidakadilan? Itu bukan sekadar respons emosional. Itu adalah bukti bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang berasal dari Sang Maha Pengasih, Sang Maha Adil. Ketika manusia kehilangan jati dirinya, ia sebenarnya kehilangan hubungan dengan cetak biru ini. Ia lupa bahwa dirinya bukan semata tubuh dan pikiran, tetapi ruh yang dititipi misi suci, menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Allah. Bukan untuk menjadi Tuhan, tapi untuk menjadi tanda-tandanya di bumi. Inilah yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Kita tidak hanya hidup, tapi dihidupkan untuk sebuah tujuan spiritual yang dalam. Ada rahasia yang agung tersembunyi dalam diri manusia. Rahasia itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diselami. Ia adalah kunci dari segala pencarian yang melelahkan. Sebagian orang mengira jati diri ada pada pencapaian dunia, pada gelar, harta, atau pengakuan. Namun semakin dikejar, semakin menjauh. Sebab yang sejati hanya bisa ditemukan dalam keheningan jiwa saat kita mulai kembali kepada sumber segala keberadaan. Banyak orang mengembara keluar, padahal jawaban yang dicari justru tersimpan di dalam. Seperti seseorang yang mencari cahaya dengan lentera, padahal ia sendiri adalah pelita yang belum dinyalakan. Maka langkah pertama dalam perjalanan makrifat ini adalah mengakui bahwa dalam dirimu ada bagian dari langit. Tidak dalam wujud, tapi dalam sifat. Tidak dalam zat, tapi dalam rasa. Inilah kesadaran awal yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Percikan ilahi di dalam diri bukan hanya sekadar simbol. Ia adalah penunjuk arah. Dalam kegelapan hidup, saat logika tak lagi sanggup memberi ketenangan, percikan ini bersinar dengan lembut. Ia memanggilmu untuk kembali, untuk menyadari bahwa kamu tak pernah benar-benar sendiri. Di balik setiap kegundahan ada panggilan untuk pulang. Dan pulang bukan berarti pergi ke tempat baru, tapi kembali kepada hakikat dirimu yang terlupakan. Maka mari mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Biarkan setiap kata yang hadir bukan hanya lewat telinga, tapi masuk ke relung batinmu. Bukan untuk menambah pengetahuan, tapi untuk membangkitkan kesadaran yang selama ini tertidur. Di antara tarikan napas dan detak jantungmu, ada gema sifat-sifat Allah yang menunggu untuk disadari. Kau bukan siapa-siapa, namun di dalam dirimu telah ditiupkan ruh dari Sang Segalanya. Cermin jiwa mengenali sifat Allah dalam diri. Jika engkau menghadap ke cermin setiap pagi, engkau melihat rupa yang fana, kulit, mata, rambut, dan raut wajah yang bisa berubah seiring waktu. Namun ada cermin yang tak pernah pecah, tak retak oleh waktu, dan tak pudar oleh usia.
Cermin itu bukan dari kaca, melainkan dari kesadaran. Dan ketika jiwa mulai jernih, saat nafsu diredam dan keheningan batin dipelihara, muncullah pantulan-pantulan cahaya dari sifat-sifat Allah di dalam dirimu. Itulah momen ketika engkau tak hanya mengenali diri, tapi juga mengenali siapa yang sedang memantul di dalam batinmu. Allah Maha Penyayang dan rasa kasih dalam hatimu terhadap orang lain adalah pantulan dari sifat itu. Saat engkau menangis karena melihat penderitaan atau berkorban tanpa pamrih untuk orang lain, itu bukan sekadar kelembutan. Itu adalah rahmat-Nya yang menetes lewat dirimu. Ketika engkau mampu bersikap adil, tidak berpihak pada kepentingan pribadi, dan sanggup membela yang lemah, di sanalah Al-Adl, sifat Maha Adil, sedang menampakkan dirinya melalui langkahmu. Dan saat engkau memilih diam di tengah godaan untuk membalas, saat engkau mengampuni dikala berhak untuk marah, disitulah Al-Ghafur yang Maha Pengampun hidup di dalammu. Namun seringkali cermin jiwa itu buram, nafsu, kesombongan, dan kemelekatan duniawi menjadi debu yang menutupinya. Maka tugas kita bukan menciptakan sifat-sifat Allah, karena Ia sudah meniupkannya dalam diri sejak awal. Tugas kita adalah membersihkan, menyeka, dan menyadari. Jangan sangka bahwa ketidaksabaran, kebencian, dan dendam adalah bagian dari hakikat dirimu. Itu semua hanya karat di permukaan. Hakikat sejati selalu bercahaya dan ia bersumber dari nur-Nya. Setiap manusia memancarkan pantulan yang berbeda. Ada yang lebih kuat dalam hikmah, ada yang dalam kasih, ada yang dalam keberanian, ada yang dalam kejujuran. Dan itu bukan kebetulan. Setiap orang diciptakan dengan cetak biru ilahi yang unik. Seperti mozaik dari satu cahaya besar, kita semua membawa potongan sifat-sifatnya yang harus ditampilkan di dunia. Jika engkau menyadari bagianmu, engkau akan hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk menghadirkan sifat-sifat ilahi di tengah masyarakat, keluarga, dan dunia. Renungkan satu hari dalam hidupmu. Dari pagi hingga malam, adakah momen di mana engkau bertindak bukan atas dasar ego, melainkan kasih? Adakah detik di mana engkau menahan diri bukan karena takut, tapi karena sadar? Adakah kalimat yang keluar dari lisanmu yang membawa ketenangan bagi jiwa orang lain? Semua itu adalah tanda bahwa cermin jiwamu mulai memantulkan cahaya. Jangan abaikan momen-momen kecil itu, karena dari situlah jalan makrifat dimulai. Dari hal-hal yang tampak biasa, namun memiliki kedalaman yang luar biasa jika dilihat dengan hati yang terjaga. Bukan berarti engkau harus menjadi sempurna. Justru kesadaran bahwa dirimu belum sempurna adalah gerbang menuju kesempurnaan yang hakiki. Ketika seseorang sadar bahwa ia mudah marah, ia sedang membuka pintu untuk menyambut kelembutan Allah. Ketika seseorang merasa jiwanya masih gelap, di sanalah ia paling dekat dengan cahaya. Karena Allah tidak hadir dalam kesombongan merasa tahu, tapi dalam kerendahan hati untuk menyadari bahwa tanpanya kita hanyalah cermin yang kusam tanpa pantulan. Cermin jiwa bukan hanya untuk diri sendiri, ia adalah alat untuk menyinari yang lain. Ketika hatimu bersih, engkau akan menjadi penerang bagi sesama. Bukan karena engkau lebih mulia, tapi karena cahaya yang sama sedang lewat melalui dirimu. Maka rawatlah cermin itu dengan keikhlasan, dengan zikir yang tenang, dengan kesadaran yang lembut. Dan saat engkau memandang ke dalam, jangan hanya cari dirimu, cari Dia yang hidup di balik segala yang hidup. Disitulah makna terdalam dari jati diri sebagai refleksi sifat-sifat Allah. Memantulkan cahayanya, introspeksi dan kesadaran sebagai jalan pulang. Pernahkah engkau duduk dalam diam dan merasakan seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak? Detik itu, ketika suara luar melemah dan suara dalam menjadi jelas, adalah saat jiwa sedang diajak pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar bergerak dan berbuat, tapi mencermin dan mengingat. Sebab sejatinya manusia adalah cermin, bukan cahaya itu sendiri. Tapi hanya dalam ketenangan dan kejujuran hatilah cahaya Allah bisa dipantulkan. Maka perjalanan menuju jati diri sejati selalu dimulai dari satu titik, introspeksi. Introspeksi bukan sekadar meninjau ulang kesalahan. Ia adalah seni melihat ke dalam tanpa topeng, tanpa pembelaan, dan tanpa dalih.
Ia seperti menundukkan kepala di hadapan nur dan membiarkannya menyinari setiap sudut gelap dalam diri. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari betapa sering lidah ini berbicara tanpa hikmah. Betapa banyak langkah yang digerakkan oleh ambisi, bukan oleh rahmat. Dan di saat itulah, kita tidak merasa hancur. Justru sebaliknya, kita merasa disentuh oleh sesuatu yang agung. Rasa malu itu bukan kelemahan, itu adalah pintu. Kesadaran adalah cahaya pertama dari makrifat. Ia bukan hasil usaha keras, tapi buah dari ketulusan. Semakin jujur seseorang terhadap dirinya sendiri, semakin terang ia bisa melihat cermin jiwanya. Maka jangan heran, mereka yang sederhana dan rendah hati seringkali justru paling dalam memahami makna hidup. Mereka tidak dipenuhi teori, tapi diselimuti kehadiran. Mereka tidak banyak bicara tentang Allah, namun hidup mereka memantulkan sifatnya dengan nyata. Ini bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena mereka lebih banyak diam dalam perenungan. Ada banyak cara untuk merawat kesadaran itu. Salah satunya adalah duduk sendiri dan bertanya kepada batin, siapakah aku saat tidak ada yang melihat? Di tempat tersembunyi itulah kita menemukan jati diri yang tak bisa dipalsukan. Menulis perasaan, mengingat perbuatan sehari, menakar niat sebelum bertindak, semua itu adalah cermin-cermin kecil yang mengembalikan kita pada asal mula cahaya. Ketika engkau menulis apa yang engkau rasakan tanpa menyembunyikannya, ketika engkau menangis dalam doa karena sadar telah jauh, itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang membawa pulang. Perjalanan makrifat bukanlah perlombaan, ia adalah pulang yang pelan namun pasti. Maka jangan terburu-buru. Satu langkah kesadaran lebih berarti dari 1000 langkah sibuk tanpa arah. Sebab di setiap kesadaran kecil ada getaran ilahi yang menuntun. Saat engkau sadar bahwa hatimu mulai keras, di sanalah sebenarnya kelembutan mulai mengetuk. Saat engkau mengakui bahwa engkau penuh dosa, di sanalah rahmat mulai merangkul. Allah lebih dekat kepada hamba yang jujur dalam kekurangannya daripada kepada hamba yang menyombongkan kebaikannya. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, engkau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Engkau tak lagi mudah menghakimi karena tahu bahwa diri pun rapuh. Engkau lebih banyak mengasihi karena merasa bahwa setiap orang juga sedang mencari jalan pulangnya sendiri. Engkau tak merasa tinggi saat berbuat baik karena tahu bahwa semua itu hanyalah pantulan dari sifatnya yang sedang lewat. Di titik ini, hidup tak lagi jadi beban, tapi jadi cermin-cermin kecil yang menyinari jalan. Inilah jalan pulang sejati, ketika engkau tak lagi sibuk ingin dikenal, tapi sibuk mengenal. Ketika engkau tak lagi mengejar pujian, tapi justru takut jika sifat Allah tidak tampak dalam hidupmu. Dan saat engkau hidup dalam kesadaran seperti ini, engkau bukan hanya pulang ke dirimu, tapi pulang ke hadiratnya yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu, menunggu engkau sadar. Potensi ilahi merangkul diri sejati. Setiap manusia diciptakan bukan tanpa maksud. Dalam setiap hembusan napas, dalam tiap gerakan hati, Allah telah menitipkan rahasia besar, sebuah cetak biru yang berasal dari sisinya. Cetak biru itu bukan dalam bentuk fisik, bukan pula dalam bentuk kehormatan dunia, melainkan dalam bentuk potensi ruhani yang menunggu untuk disadari. Engkau bukan hanya manusia biasa. Engkau adalah bejana yang bisa menampung sifat-sifatnya. Engkau adalah ladang yang bisa menumbuhkan kasih, keadilan, kesabaran, dan hikmah. Dan semua itu bukan sesuatu yang harus dicari keluar, karena ia telah ditiupkan sejak engkau diciptakan. Namun, banyak dari kita tak pernah menyentuh potensi itu. Kita hidup dalam kotak definisi dunia, dalam batas-batas ego dan persepsi yang sempit. Kita sibuk membangun citra tanpa pernah menengok cermin batin kita sendiri. Maka potensi ilahi itu tetap tertidur, seperti benih yang belum pernah terkena cahaya matahari. Padahal jika engkau mulai menyadari siapa dirimu, engkau akan tahu bahwa engkau bisa menjadi saluran bagi rahmatnya. Bukan karena engkau mulia, tapi karena engkau dicipta untuk memantulkan kemuliaannya. Merangkul diri sejati bukan berarti menerima kelemahan sebagai alasan untuk menyerah, tetapi melihatnya sebagai pintu untuk tumbuh.
Ketika engkau sadar bahwa amarahmu bisa menghapus rahmat yang seharusnya engkau pancarkan, engkau sedang belajar menjadi tempat sifat Allah yang penuh kasih. Ketika engkau menahan amarah demi menjaga kedamaian, engkau sedang menghidupkan sifat Al-Halim dalam dirimu. Itulah potensi ilahi yang bergerak nyata. Ia bukan teori, bukan konsep, tetapi sikap hidup yang mewujud dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari. Ada momen ketika seseorang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Ia melihat bahwa selama ini ia hanya menjalani hidup berdasarkan rutinitas, bukan kesadaran. Ia merasa kosong meski telah mendapat banyak. Ia merasa jauh meski rajin berdoa. Dan saat ia bertanya dalam sunyi, apa sebenarnya yang Allah ingin aku lakukan di dunia ini? Di sanalah cetak biru ilahi mulai terungkap. Sebab Allah tidak menciptakan satu makhluk pun tanpa tujuan. Dan tujuan itu bukan soal jabatan, bukan soal keberhasilan duniawi, tapi soal menjadi cerminnya dalam peran apapun yang kita jalani. Maka temukan peranmu. Jika engkau dilahirkan dengan kepekaan hati, jangan tumpulkan itu demi kekerasan dunia. Jika engkau mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, itu artinya engkau dititipi rahmat yang harus dibagikan. Jika engkau diberi kecerdasan, jangan jadikan itu sebagai alat untuk meninggi, tapi sebagai sarana untuk membawa hikmah kepada sesama. Setiap potensi ilahi dalam dirimu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalankan. Karena hanya dengan menjalankannya, engkau akan merasakan arti dari hidup yang sejati. Ada kekuatan yang sangat besar dalam menyelaraskan diri dengan sifat-sifat Allah. Ketika engkau hidup dalam rahmat, dunia pun mulai terasa lebih ringan. Ketika engkau hidup dalam keadilan, hatimu terasa tenang. Ketika engkau hidup dalam hikmah, ucapanmu menjadi cahaya. Dan saat engkau hidup dalam keikhlasan, semua yang engkau lakukan menjadi ibadah, meski tanpa nama, tanpa sorotan. Inilah hidup yang tak hanya bermakna untuk dirimu, tapi juga menjadi penerang bagi yang lain. Inilah tanda bahwa potensi ilahi itu sedang bersemi. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk merangkul diri sejati. Karena justru dalam ketidaksempurnaanmu, Allah memperlihatkan kemahakuasaannya. Engkau cukup membuka hati, menyadari sifat-sifatnya dalam dirimu, dan berjalan dengan niat untuk mencerminkannya, sekecil apapun langkahmu. Sebab makrifat bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling tulus dalam mengenali bahwa dirinya hanyalah pantulan dari yang maha sempurna. Dan dalam kejujuran itu, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini. Harmoni diri menyelaraskan hidup dengan sifat-sifat Allah. Hidup yang selaras bukanlah hidup yang tanpa masalah. Hidup yang selaras adalah hidup yang tahu arah meski badai menerpa. Ia bukan tentang kebahagiaan terus-menerus, tapi tentang batin yang tenang walau dunia berguncang. Dan ketenangan seperti itu hanya muncul ketika seseorang telah menemukan keseimbangan antara kehendak dirinya dan kehendak ilahi. Ketika engkau tidak lagi hidup sekadar menuruti keinginan, tapi mulai memilih untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dalam setiap langkah, maka engkau sedang membangun harmoni yang sejati. Bukan hanya di dalam dirimu, tapi juga dengan semesta. Setiap hari adalah peluang untuk menyelaraskan hidup dengan sifat-sifat Allah. Saat engkau menghadapi orang yang menyakitimu, ada dua jalan. Membalas atau memaafkan. Membalas adalah reaksi, memaafkan adalah pantulan. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang berjalan bersama sifat Al-Ghafur. Ketika engkau menjaga amanah meski tidak diawasi, engkau sedang menyelaraskan dirimu dengan sifat Al-Mu'min. Ketika engkau bersabar dalam tekanan dan tidak menyerah pada keputusasaan, engkau sedang bergerak bersama sifat Asy-Syabur. Dan semakin sering engkau memilih jalur ini, semakin dalam harmoni itu tumbuh di hatimu. Namun harmonisasi ini tak bisa dipaksakan dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran yang lembut, bukan dari tekanan. Banyak orang berusaha berbuat baik namun dilandasi oleh rasa bersalah atau takut. Padahal penyelarasan sejati muncul ketika engkau sadar bahwa sifat-sifat Allah adalah jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Saat engkau berlaku adil, engkau tak sedang mematuhi aturan, tetapi sedang kembali kepada dirimu yang asli. Saat engkau menolong yang lemah, itu bukan hanya amal sosial,
Itu adalah ekspresi dari fitrahmu sebagai makhluk yang membawa belas kasih dari Yang Maha Penyayang. Hidup yang tidak selaras dengan sifat-sifat Allah akan selalu terasa berat, meski dilimpahi harta dan kemewahan. Sebaliknya, hidup yang sejalan dengan sifatnya akan terasa ringan, meski berada di tengah kesulitan. Inilah rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur, bahwa keselarasan batin jauh lebih bernilai dari pencapaian lahir. Dan dalam hidup yang selaras itu, tidak ada sesuatu pun yang dianggap sepele. Memberi segelas air, menahan lidah dari ghibah, memaafkan kesalahan kecil, semua itu menjadi jalan untuk mencerminkan sifatnya dalam kehidupan nyata. Salah satu cara untuk menjaga harmoni ini adalah dengan kesadaran dalam bertindak. Bertanya sebelum bicara, apakah kata-kataku akan memantulkan rahmatnya atau justru mencederakan? Bertanya sebelum mengambil keputusan, apakah ini akan membawa keadilan atau sekadar menyenangkan ego? Semakin sering kita hadir dalam momen, bukan sekadar terbawa arus reaksi, semakin kita menenun keselarasan dalam kehidupan kita. Dan semakin dalam keselarasan itu, semakin terang pula cermin jiwa kita memantulkan sifat Allah ke dunia. Keselarasan ini pun menular. Seseorang yang hidup selaras akan memancarkan energi damai yang menenangkan orang lain. Ia tak banyak bicara tentang kebenaran, tapi perilakunya adalah penjelasan. Ia tak sibuk menunjukkan kesalehan, tapi kehadirannya menjadi pengingat akan kehadiran Tuhan. Inilah mengapa menyelaraskan hidup dengan sifat-sifat Allah bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tapi untuk menghadirkan ketenangan bagi dunia yang sedang kacau. Satu hati yang selaras bisa menjadi penawar bagi ribuan hati yang luka. Dan yang paling indah adalah saat engkau menyadari bahwa dalam menyelaraskan hidupmu, engkau tidak sedang mengubah diri menjadi sesuatu yang asing. Engkau justru sedang kembali menjadi jernih, lembut, dan penuh kasih, sebagaimana saat dirimu ditiupkan dari sisinya. Engkau bukan sedang menambah sesuatu dari luar, tapi sedang membuka tirai yang menutupi cahaya yang telah ada. Dan itulah makna sejati dari hidup dalam harmoni, menjadi cermin bening bagi sifat-sifat Allah, dan membiarkan dunia melihat pantulan keindahannya melalui dirimu. Kunci spiritualitas, diam, rasa, dan keheningan. Di tengah hiruk pikuk dunia yang terus berbicara, yang tak henti menggoda dengan suara ambisi, penilaian, dan kegelisahan, ada satu ruang suci yang nyaris dilupakan, keheningan. Di sanalah semua dimulai. Diam bukan sekadar tidak bicara, melainkan kembalinya jiwa kepada pusatnya. Saat mulut tak lagi ingin menjelaskan, saat pikiran tak lagi ingin menang, saat hati menjadi tanah lapang yang siap menampung cahaya, di sanalah seseorang benar-benar hidup. Dan di dalam diam itulah rahasia paling dalam tentang Allah, diri, dan makna kehidupan mulai terbuka perlahan. Rasa adalah bahasa ruh. Ia tak membutuhkan suara, tak menuntut logika, dan tak meminta pengakuan. Ia hanya hadir, murni, lembut, dan kadang menyesakan. Tapi justru dari situlah seseorang mengenal Tuhan, bukan dari apa yang ia ucapkan, melainkan dari getaran dalam batinnya yang tak bisa dibohongi. Kadang ketika seseorang duduk sendiri dalam diam, ia bisa menangis tanpa sebab, hatinya tergetar tanpa tahu mengapa. Ia tak sedang sedih, tapi sedang disentuh oleh kehadiran yang tak terlihat, oleh nur yang tak berbentuk. Disitulah ia merasakan Allah bukan sebagai ide, tapi sebagai rasa yang mengisi seluruh dirinya. Keheningan bukan kekosongan. Justru dalam sunyi itulah Allah paling sering berbicara, bukan lewat suara tapi lewat kesadaran. Dalam dunia yang gemar menunjukkan, keheningan adalah tempat kembali. Ia membebaskan kita dari kebutuhan untuk menjelaskan siapa kita, dan menggantinya dengan rasa cukup karena telah diketahui olehnya. Tak heran para kekasih Allah lebih senang menyendiri, bukan karena membenci dunia, tapi karena disunyilah mereka menemukan langit. Di diam itulah ruh mereka bertemu cahaya asalnya. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka menyediakan ruang bagi kehadirannya. Diam, rasa, dan keheningan bukanlah pelarian, tapi pengembalian. Seseorang bisa menghadiri ribuan majelis ilmu, menghafal jutaan ayat, tapi bila ia belum pernah duduk dengan jiwanya sendiri, dalam diam, ia belum mengenal dirinya. Dan siapa yang tak kenal diri, tak akan sampai kepada Tuhannya.
Maka diam bukan hanya bagian dari ibadah, ia adalah ibadah itu sendiri. Rasa bukan sekadar alat pemahaman, ia adalah jendela makrifat. Dan keheningan bukan ketiadaan, tapi kehadiran yang sempurna. Karena di sanalah tak ada selain Allah. Saat engkau duduk dalam sunyi, jangan buru-buru mengisi kekosongan dengan suara zikir yang keras atau hafalan yang terburu. Rasakan dulu. Rasakan siapa yang hadir di situ. Rasakan siapa yang sedang mengalir dalam setiap detak jantungmu. Biarkan rasa itu tumbuh dan menenggelamkan ego. Karena sesungguhnya, diam adalah panggung di mana ruh berbicara. Rasa adalah saksi bahwa engkau telah disentuh olehnya. Dan keheningan adalah tanah suci tempat nur ilahi turun tanpa suara, tanpa bentuk, tapi menyelimuti seluruh keberadaanmu. Banyak orang mencari makrifat dengan berteriak tentang Tuhan, dengan dalil-dalil yang panjang. Tapi kekasih-kekasih sejati justru semakin tenang. Mereka semakin pelan dalam berjalan, semakin sedikit dalam bicara, semakin dalam rasa. Mereka telah sampai pada titik di mana Allah tidak lagi perlu dijelaskan, tapi cukup disaksikan dalam diam yang hidup. Mereka tidak mencari pembuktian, karena yang mereka cari bukan pengakuan, tapi kehadiran. Dan ketika rasa itu tumbuh, kata-kata menjadi tak lagi cukup. Hanya air mata, senyum sunyi, dan sujud panjang yang mampu menampungnya. Engkau pun bisa sampai ke sana. Tidak harus jadi ulama, tidak harus hafal ribuan dalil. Cukup dengan hati yang tulus, ruang yang tenang, dan keberanian untuk duduk dengan jiwamu sendiri. Diamlah sejenak, rasakan yang hadir, biarkan keheningan menuntunmu pulang. Karena dalam diam, engkau akan tahu bahwa Allah tidak jauh. Ia tidak menunggu di awan, tidak bersembunyi di langit. Ia sangat dekat, lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, engkau bukan sekadar tahu, tapi menjadi saksi bahwa seluruh keberadaanmu adalah pantulan darinya. Jalan kembali menemukan Tuhan di dalam diri. Sejak lahir manusia seperti dilempar ke dalam labirin dunia. Ia tumbuh dengan nama yang diberi orang lain, keinginan yang dipengaruhi lingkungan, dan identitas yang perlahan terbentuk oleh pengalaman. Dalam proses itu, tanpa sadar ia menjauh dari satu hal yang paling penting, dari hakikat dirinya sendiri. Lalu datanglah masa ketika jiwa mulai gelisah, bukan karena dunia kurang memberi, tetapi karena hati tahu bahwa dirinya belum kembali. Itulah panggilan yang tak terdengar di telinga, namun terasa kuat di dada, panggilan untuk pulang. Dan jalan pulang itu bukan keluar, tapi ke dalam diri, ke dalam ruang paling sunyi di mana Tuhan sedang menunggu disadari. Menemukan Tuhan bukanlah perjalanan fisik, tapi perjalanan kesadaran. Allah tidak pernah jauh, hanya kesadaran manusialah yang menutup jarak. Ia tidak berpindah-pindah, ia tidak menghilang, hanya saja hati kita terlalu sibuk, terlalu penuh dengan keinginan, kekhawatiran, dan keraguan. Maka langkah pertama untuk menemukannya bukanlah melakukan sesuatu, melainkan menanggalkan sesuatu. Menanggalkan ambisi, menanggalkan keterikatan, dan bahkan menanggalkan gambaran-gambaran tentang Tuhan yang kita bangun dari luar. Sebab Allah tidak bisa dibingkai oleh kata, tidak bisa digambarkan oleh akal. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang kembali kepada fitrahnya. Dalam pencarian ini, banyak orang justru tersesat dalam pengetahuan. Ia tahu banyak tentang Tuhan, namun tak pernah merasa dekat. Ia hafal nama-namanya, namun tak mengenali kehadirannya. Karena pengetahuan tanpa rasa hanyalah bayangan yang tak bernyawa. Jalan kembali bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kuasai, tetapi seberapa dalam kita mengalami. Sebab Tuhan bukan untuk diketahui, tapi untuk dihayati. Ia bukan hanya titik akhir, tapi juga jalan itu sendiri. Setiap detik yang diisi dengan kesadaran akan kehadirannya adalah langkah menuju perjumpaan yang sejati. Ada satu momen yang mengubah segalanya. Saat seseorang duduk sendiri dan bertanya dengan jujur, "Siapa aku tanpa semua ini? Tanpa gelar, tanpa status, tanpa nama." Jika engkau berani menanyakan itu dan menunggu jawabannya dalam diam, maka perlahan akan muncul satu rasa yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa kehadiran yang menyelimuti, yang tidak terpisah, yang tidak berada di luar, tapi begitu dekat.
Di sanalah engkau mulai memahami bahwa Tuhan tidak ditemukan melalui lari kemana-mana, tapi dengan diam di tempat dan menyelam dalam keheningan dirimu sendiri. Ketika seseorang menemukan Tuhan di dalam dirinya, ia tidak lagi membutuhkan pengakuan luar. Ia tak lagi mudah terseret oleh pujian atau hancur oleh cercaan. Sebab ia telah menemukan pusat yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa segala sesuatu datang dan pergi, tapi kehadirannya tetap tinggal. Dan dalam ketenangan itu, ia mulai berjalan di dunia dengan langkah yang ringan. Ia bekerja, berinteraksi, beramal, tapi semua dilakukan dengan rasa bahwa dirinya sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Inilah hidup dalam kesadaran ilahiyah, bukan terbang ke langit, tapi membumi dengan cahaya. Banyak orang menyangka bahwa menemukan Tuhan artinya mengalami sesuatu yang besar dan luar biasa. Padahal seringkali Tuhan hadir dalam hal yang sangat sederhana, dalam napas yang teratur, dalam senyum orang tua, dalam air mata saat malam, dalam keheningan saat fajar. Dalam detik-detik itu, jika engkau cukup hadir, engkau akan tahu bahwa engkau sedang bersamanya. Dan rasa itu tak bisa ditukar oleh apapun. Ia bukan emosi, bukan sekadar kebahagiaan. Ia adalah kepastian lembut bahwa engkau miliknya, dan ia tidak pernah jauh. Jalan kembali bukan jalan yang lurus. Kadang berliku, kadang gelap. Tapi setiap rintangan, setiap rasa sakit, setiap kehilangan, semua adalah bagian dari peta ilahi untuk membawamu pulang. Jangan sesali luka, karena luka membuatmu menoleh ke dalam. Jangan sesali kesendirian, karena di dalamnya engkau akhirnya mendengar suara Tuhan yang selama ini tertutup oleh keramaian. Maka teruslah berjalan, meski pelan, teruslah menyelam, meski takut. Karena di ujung dalam dirimu sendiri, engkau tidak akan menemukan dirimu, engkau akan menemukannya. Menjadi cermin, kehidupan sebagai pantulan nama-namanya. Bayangkan sebuah cermin yang jernih, bersih, tanpa goresan. Ia tak memiliki cahaya sendiri, namun sanggup memantulkan apapun yang berdiri di hadapannya dengan sempurna. Begitulah seharusnya manusia, ia diciptakan bukan untuk menjadi sumber cahaya, tetapi menjadi pantulan dari cahaya yang hakiki. Kehidupan ini, dalam seluruh kompleksitas dan ragam perannya, sejatinya adalah panggung tempat manusia memantulkan nama-nama Allah. Dari cinta seorang ibu, hingga keteguhan seorang pencari kebenaran, dari kesabaran seorang miskin, hingga kejujuran pedagang yang sederhana, semuanya adalah cermin kecil dari sifat-sifatnya. Namun menjadi cermin bukanlah perkara mudah, sebab debu-debu dunia selalu berusaha menutupi permukaannya. Ego, kesombongan, amarah, keserakahan, semua itu adalah kabut yang membuat cermin tak lagi mampu memantulkan cahaya secara utuh. Maka tugas utama manusia dalam perjalanan makrifat adalah menjaga cermin itu tetap jernih. Bukan dengan menciptakan cahaya sendiri, tapi dengan membersihkan dirinya dari segala yang menghalangi pantulan. Dan inilah inti dari ibadah yang sejati. Bukan sekadar ritual, tetapi proses menyeka debu jiwa agar nurnya memancar lewat hidup kita. Setiap nama Allah adalah jembatan yang bisa kita lalui dalam kehidupan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim misalnya, bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dihidupi. Ketika engkau memberi tanpa mengharap balasan, ketika engkau memaafkan bahkan sebelum diminta, engkau sedang memantulkan kasih-Nya. Al-Hakim yang maha bijaksana, hadir dalam diri orang yang sabar, yang tidak terburu-buru mengambil keputusan, yang melihat segala sesuatu dengan hikmah. Dan Al-Adl yang maha adil, hidup melalui mereka yang berani bersikap lurus meski harus melawan arus. Setiap keputusan yang engkau ambil, setiap kata yang engkau ucapkan, bisa menjadi pantulan namanya jika dilakukan dalam kesadaran. Tak perlu menjadi tokoh besar untuk memantulkan sifat-sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, engkau bisa menjadi cermin. Saat engkau menjaga amanah meski tak ada yang melihat, saat engkau menolong dengan diam, saat engkau menangis dalam doa tanpa diketahui siapapun, semua itu adalah momen-momen makrifat yang tak tertulis, tapi sangat berarti. Karena Allah tidak menilai dari seberapa besar perbuatan itu dilihat manusia, tetapi seberapa tulus ia dilakukan untuk mencerminkannya. Dan justru di balik kesunyian itu, cerminmu bersinar paling terang. Tentu tidak ada cermin yang sempurna.
Kadang kita lalai, kadang cermin itu buram. Namun jangan takut. Allah tidak menuntut pantulan yang sempurna, tetapi pantulan yang jujur. Selama engkau terus membersihkan dirimu, selama niatmu tetap kembali kepadanya, maka hidupmu tetap berfungsi sebagai jalan bagi nurnya. Bahkan kesalahan yang disadari bisa menjadi titik cahaya yang memancar lebih terang daripada kesalehan yang sombong. Karena seringkali di dalam kehancuran, kita belajar menjadi cermin yang lebih jernih. Hidup sebagai cermin juga berarti menerima bahwa kita bukan pemilik kebaikan. Kita hanya perantara. Ketika engkau bersikap lemah lembut, jangan merasa itu berasal darimu. Itu adalah rahmat-Nya yang sedang lewat melalui hatimu. Ketika engkau kuat menghadapi ujian, sadari bahwa itu bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah bagian dari Al-Qawi yang sedang mengalir lewat dirimu. Kesadaran seperti ini akan menjaga hatimu dari rasa bangga dan menumbuhkan kerendahan hati yang dalam. Karena sejatinya, engkau hanyalah alat, dan alat terbaik adalah yang paling bersih dari keinginan pribadi. Maka jadikan hidupmu sebagai ladang pantulan. Biarkan setiap langkah, ucapan, dan tindakanmu mencerminkan salah satu dari namanya. Jika hari ini engkau bersikap adil, engkau sedang memantulkan Al-Adl. Jika esok engkau menenangkan orang lain, engkau sedang memantulkan As-Salam. Jika dalam diam engkau mendoakan musuhmu, engkau sedang memantulkan Al-Ghafur. Semakin engkau hidup dalam kesadaran ini, semakin cermin dirimu bercahaya, bukan karena dirimu sendiri, tapi karena nurnya yang tak pernah padam. Cahaya yang mengalir menjadi saluran kehadiran ilahi di dunia. Setiap jiwa yang telah mengenal Tuhannya dengan rasa, tak lagi ingin hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia merasa dadanya tak cukup menampung cinta yang dialirkan dari langit, maka ia pun menjadi saluran. Bukan saluran kekuasaan, bukan saluran popularitas, tapi saluran dari sesuatu yang jauh lebih halus, kehadiran ilahi. Ia tak lagi hidup untuk mencetak jejaknya sendiri, tapi untuk membiarkan cahaya yang tak terbatas mengalir melalui dirinya ke dalam dunia yang gelap. Ia menjadi air di padang gersang, angin sejuk di tengah kemarahan, menjadi pelukan dari Yang Maha Penyayang dalam bentuk manusia. Menjadi saluran bukanlah sebuah profesi, itu adalah sikap batin. Tidak ada sertifikat atau pengakuan luar yang menjadikan seseorang sebagai pembawa nurnya. Justru semakin hening dan tersembunyi seseorang menjalani perannya, semakin jernih aliran itu mengalir. Mereka hadir di tengah masyarakat namun hatinya tetap bersandar padanya. Mereka berkata dengan hikmah, namun tak merasa tahu. Mereka memberi tanpa merasa berjasa, dan ketika orang lain merasa disembuhkan hanya dengan berada di dekatnya, itu bukan karena pribadinya yang hebat, tetapi karena kehadiran Allah sedang melewatinya. Ada satu kebenaran halus dalam jalan makrifat, bahwa cahaya tidak pernah berasal dari kita. Ia hanya mengalir, dan agar ia mengalir, kita harus menjadi bening. Bening dari pamrih, dari keinginan menonjolkan diri, dari dorongan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebab begitu kita menyelipkan keakuan, saluran itu tersumbat. Nurnya tidak bisa mengalir lewat hati yang penuh kebisingan dunia. Tapi ketika kita mengosongkan diri, menyerahkan semuanya kepadanya, dan hidup hanya sebagai cermin dan saluran, barulah cahaya itu mengalir, menembus ruang, menyentuh hati, bahkan tanpa kita sadari. Bayangkan sebuah lentera. Ia tak menyala karena bentuknya, tapi karena ada nyala api di dalamnya. Begitu pula seorang salik, ia tidak bersinar karena ilmunya, pakaiannya, atau lisannya. Ia bersinar karena Allah menyalakan ruhnya dari dalam. Dan ketika lentera itu dibawa kemanapun, orang-orang pun merasa tenang. Mereka merasa dilihat, didengarkan, dan dipahami, bahkan tanpa banyak bicara. Karena jiwa yang membawa nur Allah mampu menyentuh, tanpa menyentuh, menyembuhkan tanpa menyentuh. Inilah bentuk paling dalam dari dakwah. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran. Cahaya yang mengalir ini pun bukan untuk dipamerkan. Bahkan para kekasih Allah menyembunyikannya lebih dalam daripada harta. Mereka lebih senang dianggap biasa, lebih nyaman dalam kesunyian, dan enggan dielu-elukan. Mengapa? Karena mereka tahu, bukan mereka yang layak dipuja, tapi cahayanya yang layak disyukuri. Mereka hanyalah alat, dan alat yang sadar diri tak akan mengklaim pujian. Ia hanya melayani,
menyalurkan, dan berlalu dengan tenang. Karena tugasnya bukan menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi jalan agar perhatian manusia kembali kepada Allah. Menjadi saluran juga berarti hidup dengan kepekaan. Saat melihat penderitaan, hati kita tidak tinggal diam. Saat mendengar kesedihan, telinga kita tidak tertutup. Ketika bertemu orang yang tersesat, kita tidak menghakimi, tapi hadir dengan kasih. Karena kita tahu, semua itu adalah ladang untuk mengalirkan namanya. Tidak semua orang butuh ceramah, tapi semua orang butuh direngkuh. Maka hadirlah dengan kelembutannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kasihnya. Bukan untuk disanjung, tapi untuk menjadi jalan pulang bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Dan saat malam tiba, saat semua aktivitas usai, duduklah kembali dalam keheningan. Tanyakan pada hatimu, sudahkah hari ini aku menjadi salurannya? Bukan soal seberapa besar perbuatanmu, tapi seberapa murni niatmu. Karena hanya dalam kemurnianlah nur itu mengalir tanpa hambatan. Dan ketika engkau mampu menjadikan hidupmu sebagai jalan bagi kehadiran ilahi, maka engkau tak akan pernah merasa sendiri. Engkau akan tahu setiap langkahmu dijaga, setiap katamu disaksikan, dan setiap derai air matamu adalah bukti bahwa Allah telah memilihmu menjadi jalan bagi cahayanya. Seruan jiwa memulai perjalanan menuju cetak biru ilahi. Setiap manusia tanpa kecuali pernah merasakan satu panggilan halus yang datang entah dari mana. Sebuah bisikan lembut di dasar jiwa yang berkata, ada yang lebih dari ini. Bisikan itu datang saat dunia terasa begitu ramai, namun hati terasa sunyi. Saat tubuh dipenuhi aktivitas, namun batin terasa hampa. Dan meski kita berusaha menolaknya dengan kesibukan, pada akhirnya suara itu akan terus mengetuk. Karena sejatinya, itu adalah seruan dari cetak biru ilahi yang telah lama tertanam dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan, dihidupi, dan diwujudkan. Perjalanan menuju cetak biru ilahi bukanlah perjalanan luar. Ia bukan soal tempat, jabatan, atau pengakuan. Ia adalah perjalanan dalam, sebuah perjalanan untuk menyingkap siapa dirimu yang sejati. Bukan identitas yang diletakkan oleh masyarakat, bukan pula peran yang dimainkan untuk dunia, tetapi eksistensi ruhani yang sejak awal adalah cermin dari sifat-sifat Allah. Engkau tidak diciptakan untuk menjadi siapa-siapa di hadapan manusia. Engkau diciptakan untuk menjadi saluran dari kehadirannya. Dan setiap langkah menuju kesadaran itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Langkah pertama adalah kejujuran. Jujur bahwa selama ini kita sering hidup dalam kabut. Kita mengejar, membandingkan, menunjukkan, dan melupakan bahwa semua yang kita cari di luar sesungguhnya telah tertanam di dalam. Maka detik engkau berani duduk dan berkata, aku ingin mengenal siapa aku di hadapanmu, ya Allah. Itulah momen kelahiran spiritualmu. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang dalam. Tapi dari situlah perjalanan pulang dimulai. Perjalanan untuk menjadi bukan siapa-siapa, agar engkau bisa menjadi miliknya sepenuhnya. Dan perjalanan ini tidak memerlukan kendaraan mewah, tidak memerlukan guru yang agung, tidak memerlukan tempat yang sakral. Ia hanya memerlukan satu hal, kesediaan. Kesediaan untuk mendengarkan suara jiwamu. Kesediaan untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan menengok ke dalam. Kesediaan untuk menerima bahwa engkau bukan makhluk sempurna, tapi memiliki potensi yang suci. Dan saat engkau mulai berjalan, satu persatu tirai akan terbuka. Engkau akan mengenali kelembutannya dalam luka, kebijaksanaannya dalam kehilangan, dan kasihnya dalam setiap detik yang engkau anggap biasa. Maka hidup bukan lagi sekadar berjalan dari lahir menuju kematian, tapi hidup menjadi perjalanan dari lupa menuju ingat, dari gelap menuju terang, dari ego menuju tauhid. Dan di ujung semua ini, engkau akan menemukan bahwa yang engkau cari bukan di luar dirimu. Ia telah menetap di hatimu sejak awal. Cetak biru itu telah ditanamkannya, dan tugasmu hanya menyadari dan merawatnya. Menjadikan hidup sebagai ladang pantulan, menjadikan diri sebagai cermin, dan menjadikan langkahmu sebagai zikir yang hidup. Jangan takut jika engkau merasa perjalananmu masih jauh. Jangan malu jika engkau masih jatuh bangun. Yang terpenting bukan seberapa cepat engkau sampai, tapi seberapa tulus engkau melangkah.
Karena Allah tidak menilai hasil, tetapi menatap arah hati. Dan selama arah itu menuju kepadanya, maka setiap tetes air mata, setiap sujud panjang, dan setiap keheningan malam akan menjadi saksi bahwa engkau telah menjawab seruan jiwa, bahwa engkau telah bersedia kembali, bahwa engkau telah memilih untuk hidup sesuai dengan cetak biru ilahi yang ditiupkan ke dalam ruhmu. Kini, saat suara dunia mulai melemah, biarkan suara jiwamu berbicara. Biarkan cermin dalam dirimu dibersihkan, agar namanya memancar melalui senyummu, melalui sikapmu, melalui hidupmu. Engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau membawa sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, pantulan kehadirannya. Maka bangkitlah, jalani hidup dengan kesadaran, dan biarkan setiap langkahmu menjadi jejak yang ditinggalkan oleh nur yang tak terbatas. Karena pada akhirnya, makna hidup bukanlah tentang apa yang engkau miliki, tapi tentang siapa yang bersinar melalui dirimu. Dan bila suatu hari nanti engkau ditanya, apa tujuanmu di dunia ini? Jawablah dengan tenang, aku hanya ingin menjadi cermin bagi cahayanya.